Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat wingko babat loyang awet dan tidak mudah basi. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita kukus dulu 2 butir kelapa parut berukuran sedang, kelapa setengah tua bagian putihnya saja dan diparut memanjang atau setara dengan 820 gram. Kita kukus sekitar 30 menit supaya kelapa ini lebih tanak dan kue wingkonya tidak mudah basi. Menunggu kelapa parutnya tanak, siapkan panci, lalu masukkan 150 ml air kelapa, lalu ini kita masak sampai mendidih. Air kelapa ini saya dapat dari kelapa parut tadi ya teman-teman. Setelah air kelapanya mendidih seperti ini, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin yang diambil hanya 80 ml ya. Kita kembali ke kelapa parut. Setelah 30 menit ini kelapa parutnya sudah tanak. Kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 240 gram gula pasir setara dengan 17 sendok makan, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata atau gulanya hampir larut. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 315 gram tepung ketan putih setara dengan 31,5 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 butir telur berukuran besar. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 75 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Sebelum dilelehkan setara dengan 5 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 80 ml air kelapa yang sudah kita masak sebelumnya. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan margarin tipis-tipis. Kemudian alasi dasar loyang dengan kertas roti, lalu olesi lagi margarin di atas kertas roti tipis-tipis. Kertas roti bisa diganti dengan daun pisang. Setelah itu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang dengan cara ditekan-tekan atau dipadatkan. Loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman. Nah, untuk bagian samping-samping loyang, rapikan menggunakan spatula. Setelah rapi lalu siap dikukus dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan, lalu tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus sekitar 45 menit menggunakan api sedang. Setelah 45 menit kemudian angkat lalu keluarkan dari kukusan. Selanjutnya olesi dengan olesan kuning telur. Olesan ini terdiri dari 1 kuning telur, 1 sendok makan kental manis putih, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 tetes pewarna kuning telur ya teman-teman. Setelah itu siap dipanggang, dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi dan sudah panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, kemudian panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit pindahkan ke rak tengah, panggang lagi di suhu 200 derajat Celcius sekitar 15 menit. Setelah sekitar 45 menit dipanggang, ini wingkonya sudah matang, atasnya warnanya sudah cantik atau sudah berwarna kuning kecoklatan. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya menggunakan spatula. Lalu keluarkan wingko dari loyang, kemudian lepas kertas rotinya lalu kita balik. Nah, ini dia wingko babat loyangnya sudah jadi. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Wingko babat ini bahan-bahannya sangat ekonomis, mudah didapati, buatnya sangat mudah.
Hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya sangat empuk, lembut banget, legit, gurih, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget. Dan kue wingko ini tahan sampai 5 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.